Ya, pemirsa kita lanjutkan dialog dengan Pak Ahmad Tauhid, Direktur Eksekutif Indef, dan Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Saya kembali ke Pak Edi dengan pertanyaan yang menggantung tadi, Pak. Apakah ada arahan khusus dari Presiden kepada menteri-menteri di bawahnya atas waspada dari kenaikan harga energi dan pangan ini? Pasti ada ya, pasti ada. Tapi terus terang tidak semua kami tahu ya. Jadi kami sampaikan yang kami tahu ya, karena kan ada rapat-rapat di kabinet itu ada rapat terbatas. Kalau rapat terbatas itu bisa diakses publik dan juga kantor staf presiden, Bapak Kepala Staf ikut diundang, gitu. Sehingga kami sering mendapat informasi update dari beliau. Gitu. Tapi juga ada rapat internal. Gitu. Sebagai contoh, sekitar seminggu yang lalu ada rapat internal yang melibatkan Bapak Presiden dengan langsung dengan menteri terkait ya, terkait dengan harga waktu itu minyak goreng ya. Nah sehingga yang seperti itu kami terus terang nggak tahu ya. Jadi tidak bisa mengakses informasi sehingga mungkin Kementerian Teknis yang akan lebih banyak tahu. Nah tetapi begini, kalau terkait minyak goreng misalkan ya, itu kan sudah jelas bahwa arahan Bapak Presiden adalah supaya ada stabilitas pada level harga yang terjangkau. Tentu saja Bapak Presiden tidak kemudian menetapkan harganya sekian gitu ya. Nah Kementerian Perdagangan yang ditugasi untuk itu ya. Jadi ini yang kemudian sampai saat ini kan kebijakan dari Menteri Perdagangan kan domestic market obligation, domestic price obligation sama HET gitu ya. Nah sayangnya memang sampai saat ini setelah kira-kira sebulan lah ya, sebulan jalan, ini harga trennya menurun gitu ya, tetapi masih cukup jauh di atas HET gitu ya. Nah itu juga kami akan segera minta Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak gitu ya. Nah kalau daging itu bahkan kemarin itu di kantor staf presiden, Bapak Kepala Staf Presiden itu berinisiatif untuk mengajak rapat seluruh kementerian terkait ya, dan sudah diambil beberapa langkah jangka pendek dan juga seperti biasa ya disiapkan langkah jangka yang lebih panjang. Yang jangka pendeknya ada kok di berita di media hari ini, yaitu kita mungkin akan menjajaki kemungkinan untuk melakukan impor daging sapi dari selain Australia, karena ketergantungan kita terhadap Australia itu demikian tingginya, tadi sudah disebut juga yang disampaikan Pak Asnawi gitu ya. Dan juga kalau di tahun lalu itu kita mencoba untuk melakukan impor daging kerbau. Nah ini yang kira-kira langkah jangka pendek yang meskipun bukan secara langsung disampaikan oleh Bapak Presiden, tapi saya kira Bapak Kepala Staf Presidenan juga legitimate ya untuk mewakili suara atau mewakili apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Nah kalau mengenai LPG kami terus terang belum mendengar, tapi yang sekarang kita menunggu arahan dari Bapak Presiden itu justru terkait dengan transformasi subsidi LPG yang untuk gas yang 3 kilogram itu. Karena Badan Anggaran DPR sudah setuju bahwa skema subsidinya dirubah dari subsidi tidak langsung, sekarang kan semua orang bisa beli gitu ya, menjadi subsidi langsung yang sifatnya non tunai gitu, yang rencananya akan dilakukan mulai tahun ini itu bisa semester 1 ini atau semester 2. Kita semua sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden. Kalau terkait yang kenaikan LPG yang non subsidi kami belum mengetahui ya arahan Bapak Presiden seperti apa. Baik, saya kembali ke Pak Ahmad Tauhid. Pak Ahmad Tauhid, apakah Indef juga sudah memprediksi adanya waspada mengenai kenaikan harga pangan dan energi? Analisa dari Indef seperti apa? Ya, saya kira pertama jelas ya dampaknya adalah inflasi bisa year on year-nya bisa di atas 3%, apalagi menjelang kebutuhan puasa dan lebaran, saya kira bisa di atas prediksi pemerintah begitu ya, di atas 3%. Meskipun mungkin tidak seluruh tahun, tapi pada awal-awal bulan Maret, April akan naik. Yang kedua adalah subsidi juga akan meningkat cukup tajam begitu ya, terutama tadi mengantisipasi karena ada kompensasi yang harus diberikan bagi gas 3 kilogram. Kami melihat, kami pernah melakukan perhitungan, itu kemungkinan subsidi secara keseluruhan akan sebesar sekitar 62,7 triliun begitu, akan tambahan subsidi yang diberikan karena perbedaan misalnya selisih gas maupun di di minyak bumi juga demikian besar ya dengan harga internasional. Meskipun tadi saya kira memang betul perlu ada upaya serius, terutama beberapa kebutuhan lain, khususnya di minyak goreng, karena saling kunci antara pelaku usaha, petani, kemudian juga katakanlah industri minyak goreng, siapa yang harus mendapatkan katakanlah penurunan harga lebih dalam begitu,
karena harga terutama untuk CPO untuk kepentingan domestik itu jauh di bawah harga internasional. Misalnya ditetapkan 9.300 per kilo, sementara internasional sekitar 15.400 per kilo. Jadi selisih harga ini yang saya kira memang perlu diatur secara teknis. Siapa yang harus mendapatkan porsi terbesar untuk menanggung kerugian yang ditanggung oleh pelaku usaha, apakah di industri minyak goreng ataupun nanti juga berdampak ke petani. Saya kira ini agenda teknis yang belum konkret, meskipun sudah ada surat edaran, dan itu perlu ada dialog yang lebih detail antar stakeholder, dan ini yang saya kira belum konkret sampai hari ini. Baik, ketidakpastian dari keadaan ini Pak, faktor penyebab atau nanti ke depannya untuk Indonesia, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira akan sangat mempengaruhi ya proses ya pemulihan ekonomi kita ya. Katakanlah target pemerintah sekitar 5,2%, saya kira akan relatif bisa lebih rendah begitu, karena saya kira memang ada yang mengurangi dari sisi konsumsi karena daya beli akan semakin turun dengan kenaikan harga secara bersamaan, bukan hanya satu komoditas tapi beberapa komoditas. Dan komoditas ini strategis, terutama di katakanlah bahan bakar minyak dan gas, dan ini adalah komponen inflasi yang cukup strategis, dan ini diatur oleh pemerintah. Jadi sangat tergantung bagaimana penetapan harga ini memang tidak terlalu tinggi dan tidak membebani masyarakat. Yang kedua adalah ingat bahwa kenaikan harga BBM itu meskipun mengikuti fluktuasi internasional, tapi di tingkat masyarakat tidak mungkin harga itu akan turun kembali. Jadi kalaupun naik, kalaupun ada perkembangan, ada penyesuaian, maka perlu dipertimbangkan suatu saat juga harga BBM internasional ataupun gas juga bisa turun. Gas sendiri misalnya ya sudah mengalami kenaikan sebenarnya di bulan November. Sekarang tidak lebih tinggi, tapi rupanya kenaikannya di tingkat lelang rupanya mempengaruhi, dan ini membuat instabilitas yang saya kira harus diperkirakan sampai akhir tahun ini. Baik, Pak Ahmad, ketidakpastian keadaan seperti adanya konflik antar negara yang saat ini terjadi dan juga pandemi yang belum juga berakhir begitu, akan berdampak besar tidak pada Indonesia, terutama akan kenaikan harga energi dan pangan. Kalaupun naik, seberapa besar itu? Ya, kalau terutama energi, misalnya BBM ya, harga dipatok di CPI kita 63 US dollar per barrel. Sementara sekarang harga WTI sudah menembus angka 95, sementara Brent sudah di atas 104, 105. Kenaikan hampir 33 US dollar per barrel. Saya kira ini cukup signifikan karena lebih dari katakanlah lebih dari 40% begitu. Saya kira ini yang nanti harus dikelola dalam negeri agar memang kenaikan itu tidak harus bisa disesuaikan, tidak setinggi itu begitu. Nah, ini yang kita khawatir kalau misalnya penyesuaiannya sedemikian besar, karena tadi ya misalnya BBM jelas hampir mendekati 50% kita impor, gas tadi sekitar 70-80% impor. Saya kira ini akan sangat fundamental pengaruhi aktivitas usaha untuk logistik, transportasi, termasuk kegiatan untuk biaya produksi, terutama untuk UMKM. Saya kira ini akan menjadi pukulan beruntun dan punya dampak yang multiplier yang lebih dalam begitu bagi sektor yang baru saja akan pulih tapi sudah dihantam oleh kenaikan harga akibat banyak hal, termasuk juga masalah global ya, ketidakpastian global akibat perang di antara Rusia dan Ukraina. Baik, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, tadi dikatakan belum ada langkah konkret begitu dari pemerintah mengatasi bagaimana kenaikan harga yang terus-menerus naik di berbagai komoditi. Apakah sudah ada pembicaraan Pak di intern? Sebenarnya bukan nggak ada langkah konkret, ya sudah ya. Jadi kalau untuk minyak goreng kan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan, itu sudah ya. Tapi yang tadi saya sampaikan kita masih menunggu arahan Presiden itu terkait dengan subsidi LPG yang 3 kg gitu ya. Nah, jadi saya kira begini, secara prinsip pemerintah itu khususnya Bapak Presiden itu selalu memperhatikan beban masyarakat ya, khususnya untuk masyarakat yang katakanlah kelas menengah ke bawah, itu sangat menjadi perhatian Bapak Presiden. Nah, masalahnya adalah saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Tauhid. Jadi ketika terjadi situasi yang kita nggak bisa dihindari, kemudian kita harus menaikkan harga, itu harus naik katakanlah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kemudian distribusi beban ini kepada siapa?
konsumen, produsen, pemerintah. Jadi saya kira itu yang mesti dicari formulanya. Saya setuju dengan Pak Tauhid ya. Karena kalau semua kemudian dibebankan kepada konsumen juga nggak fair juga. Kalau semua dibebankan kepada pemerintah, pemerintah kan juga punya keterbatasan juga. Ada APBN di situ. Nanti kalau dipaksa semua harus menjadi beban pemerintah, nanti defisit kita nggak bisa berkurang gitu ya. Nah, atau ada sektor-sektor pembangunan lain yang dikorbankan. Jadi saya kira ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana tentang distribusi beban. Kalau secara gampangnya sih ya, secara intuitif ya beban ini didistribusikan kepada pemerintah, pengusaha, dan juga konsumen. Tetapi kan pada praktiknya nggak selalu mudah yang seperti ini. Jadi peringatan dari Pak Jokowi ini juga untuk pesan kepada masyarakat supaya tidak kaget berarti ya Pak Edi akan adanya kenaikan ke depan? Ya intinya ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari gitu ya, dan ini bukan oleh masyarakat saja, tapi dunia usaha termasuk pemerintah kita harus bersiap. Itu kan pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa situasinya memang seperti ini dan tidak semua hal itu kita bisa kendalikan gitu ya. Untuk yang kita bisa kendalikan kita perlu bisa kendalikan, tapi akan selalu ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan lebih baik kita bersiap atas sesuatu yang mungkin buruk tetapi sambil melakukan sesuatu yang kita anggap baik untuk menyelesaikan masalah. Tapi tetap pemerintah turun tangan ya Pak Edi untuk bisa menghandle ini semua dan membantu masyarakat. Terima kasih banyak Pak Ahmad Tauhid, Direktur Eksekutif Indef, dan juga Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.